Ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Ternyata dalam Fathul Bari ini dijelaskan, ini syarahnya, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, tepat di juz kelima, punya saya terbitan Darul Qutubil Ilmiyah, tepat di halaman 121. Pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang masalah imsak. Ini dalam kitab Al-Um, juz 1. Kali ini kami akan membahas tentang masalah imsak. Imsak yang sekarang ini dipersoalkan oleh sutat-sutat Wahabi, teman-teman. Banyak di antara mereka ya, banyak di antara sutat-sutat Wahabi yang mempersoalkan masalah imsak. Apa benar imsak itu bid'ah? Adanya imsak itu bid'ah. Itu kan biasanya di masjid-masjid itu kan ada penyetelan kaset atau apalah, teman-teman. Itu biasanya dibacakan, ayyuhal ikhwan qad ana waqtul imsak iyyakum wal aklah wasyurba wa ghaira dzalik. Itu katanya oleh sutat-sutat Wahabi itu bid'ah apalah dan semacamnya. Saya tertawa aja, teman-teman. Ya okelah, kita bahas sebenarnya apa hukum daripada imsak di dalam Islam itu sendiri, atau pandangan ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya tentang masalah hukum agama Islam. Di sini dalam kitab Sahih Bukhari, atau kalau milik kami Matnul Bukharinya, Biasyati Sindi ya, tepat di juz 1, teman-teman. Terbitan Nurul Huda, halaman 329. Di sini dijelaskan oleh beliau, babu qadri kam bainas sahur wa sholatil fajri. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila sholati, qultu kam kana bainal adzani was sahur, qala qadru khamsina ayah. Dari sahabat Anas, beliau dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau, yaitu Zaid bin Thabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bergegas untuk sholat. Akhirnya sahabat Anas bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa sih jarak antara azan dan makan sahurnya? Qala qadru khamsina ayah. Qadru khamsina ayah. Beliau menjawab, yaitu sahabat Zaid bin Thabit menjawab, qadru khamsina ayah, yaitu sekitar 50 ayat jarak makan sahurnya. Ini juga perlu dipahami apa yang dimaksud qadru khamsina ayah. Apakah jarak Rasulullah makan dengan waktu sholat subuh, teman-teman? Ternyata dalam Fathul Bari ini dijelaskan, ini syarahnya, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, tepat di juz kelima, punya saya terbitan Darul Qutubil Ilmiyah, tepat di halaman 121. Ini qauluhu babu qadri kam bainas sahur wa sholatil fajri. Ai intiha is-sahuri wa btida is-sholati. Maksudnya adalah berhentinya makan sahur dan mulainya masuk waktu sholat. Mengapa demikian? Li'annal murada taqdiruz zamanil ladzi turika fihil aklu. Karena yang dimaksud adalah kadar waktu yang mana makan pada waktu itu sudah ditinggalkan. Wal muradu bi fi'lis shalah awwalus syuru'i fiha. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan sholat itu maksudnya adalah mulai masuknya waktu sholat. Bukan melakukannya itu, enggak seperti itu, teman-teman. Tetapi mulai masuknya waktu sholat. Gitu. Qalahu Az-Zain bin Munir. Ini diucapkan oleh Az-Zain bin Al-Munir. Jadi bab ini tentang masalah kadar jarak selesainya Nabi makan sahur dengan masuknya waktu subuh. Ternyata sekitar 50 ayat. Ada ya juga yang mengatakan, oh enggak, itu maksudnya adalah jarak Nabi memulai makan sahur.
Mungkin seperti itu, tapi ya no problem, kan cuma masalah pemahaman aja teman-teman ya. Tetapi jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak makan ya, atau yang sudah imsak sebelum subuh, jangan. Kemudian setelah kita membahas hadis, mari kita masuk pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang masalah imsak atau berhenti makan sebelum waktu subuh masuk. Ini dalam kitab Al-Um juz 1 terbitan Darubnil Jauzi, punya saya halaman 472. Di sini dijelaskan, qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wastuhibbat ta'anni bisuhuri. Kalau bisahur, sinnya itu diharokati fathah teman-teman, itu maknanya makanan sahurnya. Contoh nasi, itu namanya as-sahur, makanannya. Tapi kalau sinnya dibaca dhammah, perbuatan makannya kita. Ya, jadi kita makan itu namanya suhur. Ya, kalau nasinya itu namanya sahur. Paham teman-teman ya? Jadi kalau yang sahur itu adalah al-makulnya atau to'amnya, to'amus sahurnya, makanan sahurnya. Tapi kalau as-suhur, perbuatan kita makan sahur itu suhur namanya. Wastuhibbat ta'anni bisuhuri malam yakun fi waqtin muqaribin yukhafu ayyakunal fajru tola'ah fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Ini Imam Asy-Syafi'i teman-teman. Kata Imam Asy-Syafi'i, wastuhibbat ta'anni bisuhuri, disunnahkan at-ta'anni bisuhur, pelan-pelan ketika makan sahur. Artinya ya nikmati, enjoy, nggak usah kesusu makan sahur itu teman-teman, nggak usah kesusu, santai aja. Malam yakun fi waqtin muqaribin yukhafu ayyakunal fajru, selama tidak masuk waktu yang dekat atau yang dikhawatirkan akan masuk waktu fajar atau subuh. Jadi silakan makan sahurnya itu pelan-pelan, enjoy, nikmati. Mungkin makan apa, sate atau apalah teman-teman, mie ayam, mie goreng atau apalah, mie yang lainnya dan semacamnya. Silakan pelan-pelan selama tidak dikhawatirkan akan masuk waktu subuh. Fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqti. Sebab ketika sudah hampir masuk waktu subuh tadi teman-teman, Imam Asy-Syafi'i menyatakan saya senang untuk menghentikan makan sahur. Nah, ini namanya imsak kalau kita kenal. Jadi Imam Asy-Syafi'i berhenti kalau sudah khawatir takut subuh, sudah berhenti, jangan dilanjut. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu senang untuk tidak melanjutkan makan sahurnya apabila memang yukhafu ayyakuna waktul fajri. Apabila memang dikhawatirkan akan masuk waktu subuh. Itu teman-teman. Jadi ada dalilnya semua. Ini ulama mazhab ini teman-teman. Salah satu 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di antara Imam Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya jangan nuduh bid'ah kepada beliau. Lah, bagaimana masyarakat yang berhenti sebelum masuk waktu subuh? Itulah yang perlu kita ajarkan kepada mereka teman-teman yang belum tahu. Sebenarnya Anda itu ketika masih ada wejangan atau di masjid, imsak silakan makan, no problem. Asalkan Anda memang merasa tidak khawatir masuk waktu subuh. Ya. Jadi Anda itu tidak boleh makan sahur ketika sudah pas waktu subuh. Contoh subuh jam 6. Jam 6 Anda kok makan. Ini baru batal. Tetapi berhentinya Anda sebelum jam 6 ini teman-teman. Entah jam 5:57 sudah berhenti. Takut masuk waktu subuh tadi. Itulah yang disebut imsak. Sebab kalau Anda nanti makan, ini kan bahaya. Kalau tidak ada pengumuman imsak itu bahaya teman-teman. Seumpama kita nggak punya jam. Kan banyak kan nggak punya jam. Atau yang nggak tahu ini, nggak tahu waktu, itu kan untung ada pengumuman imsak, artinya ayo buruan lah ini, buruan sahur, cepetan, hampir subuh. Itu sebenarnya makna imsak teman-teman.
bukan mengharamkan orang untuk makan, tidak. Itu hanya warning, takut sudah masuk waktu subuh. Kenapa? Karena banyak di antara kita mungkin masih makan, moro-moro langsung dur masuk subuh. Nah, ini kan keselak teman-teman ya, mati nanti ya. Tapi kalau ada imsak kan enak. Waduh, imsak, ayo cepat-cepat. Nah, ini. Gitu, itulah pentingnya waktu imsak atau dikumandangkan, dikasih tahu kepada masyarakat imsak. Artinya warning, awas hampir masuk waktu subuh. Kadang ya makna imsak itu jangan dimaknai menahan tok teman-teman, tetapi bisa dimaknai warning, sudah hampir subuh. Gak usah kaku lah memaknai sesuatu itu teman-teman. Lagi pula Imam Asy-Syafi'i juga seperti itu. Imam Asy-Syafi'i ternyata di kitab beliau menahan atau menghentikan makan sahurnya ketika merasa khawatir sudah masuk waktu subuh. Begitulah pandangan para ulama dan berdasarkan hadis tadi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.